teman-teman semuanya, selamat sore ya. Kita ketemu lagi di sesi kita hari ini dengan tema tua muda harus waspada, hidup sehat bebas penyakit paru. Oke, teman-teman semuanya, sobi-sobi, di sebelah aku sudah ada dokter kita nih ya. Untuk sobi-sobi aku, kita perkenalan dulu ya. Ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang nih dokter. Silakan untuk dokter Agil boleh sambil perkenalan dulu nih sama sobi-sobiku semuanya. Silakan dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapaannya apa? Sobi. Sobi. Iya. Iya, yang baru pertama kali denger ya. Iya dokter. Saya Agil Dananjaya, spesialis paru kalau di Purbalingga di Rumah Sakit Atin. Oke. Saya jadi Prokerto. Oke. Dokter boleh dong sambil diceritakan nih pengalaman dokter, mungkin ada praktek di rumah atau mungkin pendidikannya nih dok. Silakan dokter. Oke. Jadi saya lulus dari Brawijaya di Malang. Saya asal Purwokerto, tapi mengambil kuliah baik S1 kedokteran dan untuk yang spesialis paru juga di Malang ya, di Brawijaya. Kurang lebih hampir 2 tahunan ya, hampir 2 tahun sih balik lagi ke Purwokerto. Dan tempat prakteknya selain di sini di Purbalingga di Atin, juga di Balai Paru, di klinik paru sekarang ya di Purwokerto, sama di Sampang di Rumah Sakit PMC ya, untuk yang kebetulan untuk yang hari ini di Purbalingga jadwalnya. Oke gitu, jadi untuk sobi-sobiku semuanya yang mungkin domisilinya dari Purbalingga pengen ketemu sama dokter Agil bisa langsung ke Rumah Sakit Atin nih, betul ya dokter ya? Oke, sobi-sobiku semuanya sambil kita berbincang gitu ya di sore hari ini dengan kita nih ya, hari ini akan membahas tentang paru-paru nih dokter ya, karena ada dokter Agil Dananjaya, spesialis paru gitu ya. Untuk di sore hari ini kita ada penyakit paru tuh apa sih, mungkin dari sobi-sobiku semuanya gitu ya. Penyakit paru ini adalah merupakan suatu gangguan nih ya, suatu gangguan kesehatan yang paling umum di dunia gitu ya. Nah untuk sobi-sobiku semuanya, ini untuk penyakit paru ini bisa ya dok ya menyerang dari segala usia, dari anak-anak, dari pria, wanita gitu ya, bahkan lansia pun juga bisa gitu ya, mungkin ada yang perokok juga gitu. Nah untuk sobi-sobi semuanya mungkin yang nggak perokok bisa nggak sih kena paru-paru gitu ya? Tentu saja bisa ya dokter ya, bisa. Nah untuk kondisi ini membuat paru-paru dari sobi-sobi semuanya ini dapat tidak berfungsi dengan normal gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini dokter, aku mau tanya nih, apa sih dok penyakit paru yang sering terjadi karena faktor dari genetik? Baik, jadi kalau dilihat dari faktor genetik, jadi nggak semua penyakit paru, penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan paru itu nggak semuanya dari genetik, bisa juga yang dari didapat. Dan kalau berbicara tentang genetik, ada salah satu jenis penyakit paru namanya COPD atau bahasa Indonesianya itu penyakit paru obstruktif kronis. Salah satunya adalah adanya faktor risiko dari genetik, yaitu ada kekurangan dari enzim alfa, saya lupa, pokoknya salah satu kekurangan dari enzim, dan itu hanya sebagian kecil. Jadi sebagian besar penyakit paru itu bukan karena genetik, tapi malah didapat. Oke, dari tadi dokter yang sebutkan apa sih penyakit paru obstruksi gitu ya? Obstruksi itu singkatan, maksud dari orang awam ini apa dok? Jadi obstruksi itu bahasa awamnya hambatan ya. Jadi itu sebagian besar menyerang di saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan itu mulai dari hidung, saluran pernapasan atas sampai ke paru ya. Di paru itu ada percabangannya, dan itu sampai ke situ yang sampai percabangannya sampai ke alveoli yang paling kecil, itu yang namanya saluran pernapasan. Dan apabila ada kerusakan di situ, hambatan, ya makanya nanti akan ada timbul sakit paru. Nah, salah satu fitur yang ada di penyakit paru obstruktif kronis itu adalah salah satunya adalah kelainan di bronkus atau saluran pernapasan. Itu bisa menyebabkan sakit yang namanya PPOK. Sebenarnya bukan hanya fitur di PPOK, tapi asma itu pun juga bisa fiturnya adalah obstruksi atau hambatan saluran pernapasan. Oke.
Oke, berarti penyakit paru obstruksi kronis itu singkatannya dari PPOK ya dok Iya, ya. PPOK. Dan Oke. paling sering didapatkan itu adalah saya praktek ya, baik itu ketika saya sekolah maupun saya praktek mandiri sebagai dokter spesialis paru. Paling sering untuk saluran pernapasan yang paling sering saya dapatkan adalah PPOK atau COPD, yang kedua asma. Kemudian untuk penyakit infeksi yang paling banyak ditemukan adalah pneumonia dan TBC, itu yang paling banyak ditemukan. Baik itu di mana-mana, termasuk di sini juga di Purbalingga itu PPOK atau COPD dan TBC yang paling banyak. Oke, nah itu ya untuk sobi-sobiku semuanya ya. Ada PPOK, ada TBC, ada pneumonia juga gitu ya. Ada sebagian atau seluruh parunya itu kelelep istilahnya. Jadi adanya cairan di selaput paru.